Dokter Jenius. Rencana selir CHUNLY. Setelah semuanya selesai mereka segera pergi kembali ke toko obat milik Huosan. Namun di perjalanan mereka bertemu dengan pria gagah dan tampan yang selalu ingin nempel pada si Yue. Yah, siapa lagi kalau bukan Raja Chu Tianji yang tak ingin berpisah dengan sang kekasih. Melihat pria itu, si Yue hanya bisa tersenyum dipaksakan. Abis sudah hari-hari kebebasanku akan segera hilang. Kenapa aku harus bertemu pria yang begitu ketakutan jauh dariku? Seru si Yue dalam hati. Pria tampan itu segera turun. Karena dia memakai pakaian rakyat biasa, maka tidak ada seorang pun yang tahu kalau di dekat mereka ada raja penguasa kerajaan Darga. Yang mulai, kenapa kemari? Bukannya yang mulia banyak kerjaannya? Tanya heran si Yue. Raja segera turun dari kudanya. Dia berjalan ke arah si Yue, sedangkan kudanya sudah Ye Mai urus. Sudah selesai mencari rumahnya, ucapnya sambil berdiri depan si Yue. Kami sudah menemukan rumah yang bagus untuk kediaman kami, kata si Yue. Kalau begitu kita langsung pulang, ajak raja. Baik, jawab si Yue menurut. Mereka segera pulang kembali ke istana. Sedangkan Huozan yang semenjak tadi gemeteran karena baru pertama kali ini berdekatan dengan raja, hanya bisa menatap raja dan si Yue yang terlihat sang raja begitu menyayangi gadis itu. Terlihat sang raja menggandeng si Yue dengan posesif. Si Yue segera berpamitan pada Huozan. Dengan tergopoh-gopoh Huozan mengantar mereka sampai naik kuda mereka, dan berlalu meninggalkan tempat itu. Sedangkan saat itu, raja dan si Yue serta ketiga pengawalnya berjalan kembali ke istana dengan santai. Mereka memacu kudanya tidak terburu-buru. Namun saat rombongan itu melalui sebuah restoran, tiba-tiba si Yue meminta pada raja untuk berhenti. Ada apa Yue? Tanya raja dengan penuh kasih sayang. Mereka berhenti di depan restoran itu. "GG, kita makan dulu ya," ucap si Yue. "Kau kapar?" tanya raja sambil melihat keadaan restoran itu. "Iya, aku lapar. Boleh kita mampir dulu?" tanya si Yue. "Boleh. Apapun akan kulakukan untukmu," jawab raja dengan wajah yang penuh cinta. Dasar pria bucin. Mereka pun segera turun dari kuda mereka. Namun saat raja membantu si Yue turun dari kuda, dia bisa melihat kuda si Yue dengan jelas. "Sayang, ini kudumu?" tanya raja heran. "Iya, kenapa?" tanya si Yue heran. "Bagus sekali. Dia terlihat gagah dan kuat. Kuda raja ini adalah kuda terbaik di kerajaan ini. Tapi jika dibandingkan dengan kudamu, kuduku tidak ada apa-apanya. Dari mana kau beli kuda ini? Atau mereka adalah kuda roh tertentu?" tanya raja dengan wajah penuh kekaguman. Dia memang kuda roh Tians. Tapi bukan karena itu saja mereka menjadi seperti itu. Lihat kuda yang lain. Mereka kuda biasa, tapi mereka juga kuat seperti White, ucap si Yue sambil menunjuk pada kedua pengawalnya. "Apa? Mereka memakai kuda darimu?" seru raja. "Iya, kenapa? Bukankah mereka tadi pergi bersamaku, jadi mereka juga memakai kuda milikku. Kalau mereka memakai kuda biasa, mereka akan tertinggal jauh dan aku tidak mau menunggu mereka," jawab si Yue beralasan. Dia tahu raja pastikan menaruh Ye Xie dan Ye Gu jika tidak memberikan alasan yang masuk akal. Dasar yang suka cemburu. Tidak,
Mereka tidak boleh memakai kuda darimu lagi. Seru raja kesal. Tians. Tidak masalah, kau juga akan memiliki kuda seperti itu. Aku akan membuat kudamu gagah seperti milikku, bukankah kuda punya gege kuda roh juga kan? Kata si Yue mulai merayu si tuan posesif agar tidak memarahi bawahannya. Benarkah? Lalu gimana caranya? Tanya raja tak mengerti. Si Yue akan membawa kuda Tians ke dunia teratai, bersama kuda lainnya. Biar dia tinggal di sana selama Gege tidak memakainya. Hanya saja, jika kuda Tians berada di dunia teratai, Gege tidak bisa memakainya sesuka hati. Gege bisa memakai kuda itu jika Gege berada di sampingku. Kata si Yue lagi. Mendengar ucapan si Yue, terlihat senyum kebahagiaan terlihat di wajah Raja Chu Tianji. Tidak masalah. Aku akan selalu menempel di dirimu, apakah itu keinginanmu sayang? Bukankah sejak awal aku menginginkannya? Jawab raja dengan senyuman liciknya. Gege. Bukan maksudku seperti itu, aku hanya berkata padamu, jika kau ingin kudamu indah dan gagah seperti milikku, maka kuda itu harus berada di ruang teratai milikku, itu saja. Seru si Yue memprotes. Iya aku tahu. Karena akulah yang selalu ingin dekat denganmu, akulah yang tidak ingin kehilangan dirimu. Ucap raja. Mendengar ucapan raja, si Yue tersadar dengan ucapannya yang mungkin menyakiti pria di depannya. Dia memang saat ini belum jatuh cinta pada pria ini. Tapi dia tidak berhak menyakiti hatinya. Dia sadar dengan perasaannya yang sulit jatuh cinta pada seorang pria. Sejak dulu saat di zaman modern, dia tidak peka dan tidak mau tahu perasaan pria yang sering mengatakan cinta padanya. Tapi dia tak peduli dengan mereka. Hingga sahabatnya yang paling dia sayangi sampai marah melihat dia yang katanya tak mudah disentuh hatinya. Namun sumpah demi apapun, dia akan berusaha mencintai pria di depannya ini. Maaf. Tians tersinggung ya. Kata si Yue sambil menatap wajah Raja Chu Tianji dengan wajah menyesal. Tidak sayang. Gege tidak apa-apa. Tapi tolong biarkan Gege mengejar cintamu. Ucap raja dengan senyuman lembut di bibirnya. Maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Si Yue janji akan berusaha mencintai Gege. Tapi si Yue harap saat si Yue telah benar-benar mencintai Gege, si Yue harap Gege tidak menyakiti hati si Yue. Dan sekali lagi si Yue berharap apapun nanti. Si Yue tidak ingin berbagi cinta Gege dengan wanita lain, cinta Gege hanya untuk si Yue dan putra si Yue, ingat itu. Ucap si Yue lembut. Tentu sayang. Aku akan memenuhi permintaanmu. Gege janji itu. Kata raja dengan gembira kala mendengar janji si Yue. Dia bahagia karena si Yue memberikan kesempatan padanya. Si Yue tersenyum dan mencium sekilas pipi pria tampan itu sebelum dia pergi dengan cepat ke arah restoran atau rumah makan yang ada di depan mereka. Tentu saja raja sangat kaget mendapat kejutan dari si Yue. Dia sampai terdiam lama sambil memegang pipinya yang terkena ciuman lembut si Yue dan tak lama kemudian, dia tersadar dan terlihat tawa di bibirnya. Dasar gadis nakal. Sampai ajal menjemput kita, tak akan kubiarkan kau jauh dariku. Ucapnya dengan wajah gemas. Dia segera menyusul si Yue masuk ke dalam rumah makan, diikuti ketiga pengawal raja yang sejak tadi ingin tertawa melihat tingkah kedua junjungan mereka. Sedangkan si Yue sendiri sudah memilih meja untuk makan mereka berlima.
Tetapi raja memilih meja untuk mereka berdua dan meja pilihan si Yue dipakai para pengawal mereka. Tak berapa lama terlihat mereka semua makan makanan yang mereka pesan. Sepanjang waktu, wajah dingin sang raja terlihat bahagia, membuat ketiga pengawalnya ikut bahagia. Setelah selesai makan, mereka segera pulang kembali ke istana. Ketika sampai di istana, hari sudah menjelang sore. Setelah meminta Xiao Tu membawa para kuda kembali ke ruang teratai, si Yue segera kembali ke istana tempat tinggal dia sementara untuk mandi. Setelah berbenah, dia pergi ke istana kakek kaisar tua. Seperti biasa sang kakek menunggu kedatangannya. Dan saat si Yue dan kakek berbicara, raja datang dengan membawa beberapa pelayan. Dan di setiap pelayan, terdapat makanan di tangan mereka. "Apa yang kau bawa yang mulia?" seru kaisar dari atas tempat tidurnya. "Makanan untuk kekasih dan kakekku," ucapnya dengan wajah bahagia. "Cek, apakah si Yue sudah menerima cintamu?" goda kakek dengan wajah berpura-pura sinis. "Tentu saja kek. Kami sekarang adalah sepasang kekasih dan kakek harus memberikan selamat padaku," jawab raja dengan sombongnya. "Cek, aku tidak akan memberikan selamat padamu, sebelum kalian berdua menikah dan memberiku cicit," ucap kaisar tua yang membuat wajah si Yue memerah karena malu. "Kek, kalau soal menikah, kakek tahu jawabannya kan?" ucap raja dengan lembut. Dia menatap si Yue yang terlihat malu. Ingin rasanya dia memeluk tubuh gadis yang terlihat imut saat sedang tersipu malu. "Ah, dasar orang tua. Aku lupa nak," ucap kakek sambil tertawa. "Ya sudah, ayo kita makan, perutku juga sudah lapar," ucap kaisar tua sambil tertawa. Untunglah para pelayan sudah keluar setelah menaruh makanan di atas meja tadi. Mereka pun segera beranjak mendekati meja untuk segera menikmati makanan yang dibawa Raja Chu Tianji. Si Yue dan Raja membantu kaisar berjalan ke meja. Tak lama terlihat mereka mulai makan bersama. Sesekali si Yue mengambilkan makanan ataupun ikan untuk dua pria di depannya. Terlihat senyum kebahagiaan di wajah sang raja. Setelah makan si Yue segera pamit untuk kembali ke istana para tamu. Dia segera keluar dari istana kaisar tua bersama sang raja. Saat dia berjalan keluar dari istana kaisar tua, Feng Kui dan Tiger segera melompat ke pundak si Yue. "Apakah kalian akan melaporkan sesuatu padaku?" tanya si Yue saat melihat hewan kontraknya telah kembali. "Benar Yue, aku akan melaporkan soal selir Chunli," ucap Tiger. "Selir Chunli? Kalian sudah membawa kabar tentang dia. Ada apa dengan wanita itu?" tanya si Yue. "Dia meminta seseorang untuk membunuh dirimu malam ini," kata Tiger dengan nada marah. "Apa? Dia menyuruh seseorang membunuhku di dalam istana ini?" tanya si Yue tak percayalah. "Benar. Kami melihat sendiri orang yang datang ke istana selir. Selir Chunli meminta kematianmu malam ini. Dia berharap besok pagi dia mendengar kabar tentang kematianmu," ucap Feng Kui. "Benarkah? Bagus. Dengan jalan seperti itu, aku tidak sungkan lagi memberi pelajaran pada wanita ular itu," ucap si Yue. "Aku hampir membunuhnya tadi Yue," kata Tiger. "Jangan. Terlalu baik kematian seorti itu buatnya," seru si Yue. "Sayang. Ada apa?" tanya raja yang melihat si Yue terlihat diam saja. "Maaf yang mulia. Bukannya si Yue mengabaikan Gege,
tapi Si Yue sedang berbicara dengan Feng Kui dan Tiger. Jawab Si Yue. Ada apa dengan mereka? Tanya Raja sambil menatap Si Yue. Anda ingat hamba menyuruh mereka mengawasi selir Chunli. Kata Si Yue pelan. Gege ingat, lalu ada dengan dia. Tanya Raja kembali. Dia merencanakan pembunuhan terhadapku. Jawab Si Yue pelan dengan wajah tenang. Apa? Seru Raja dengan wajah kaget dan marah. Ses. Jangan keras-keras Tian Ge. Ucap Si Yue dengan wajah cemberut. Maaf. Abis Gege kaget banget. Ucap Raja dengan wajah terlihat marah. Bedebah. Berani sekali mereka ingin membunuhmu di istanaku. Ternyata dia sudah bosan hidup. Lalu apa yang akan kita lakukan? Seru Raja dengan wajah marah. Jangan marah dulu. Si Yue akan membuat dia menyesal melakukan ini padaku. Ucap Si Yue tenang. Lalu apa yang akan kau lakukan? Tanya Raja kembali. Membalas perbuatannya. Jawab Si Yue. Apa rencana yang akan kau lakukan? Tanya Raja penasaran. Membersihkan mereka. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Jawab Si Yue. Kalau begitu aku akan bersamamu. Ucap Raja dengan wajah cemas. Hei. Tidak boleh pria dan wanita muda dalam satu kamar sebelum ada ikatan perkawinan. Kata Si Yue sambil menatap Raja dengan wajah imutnya karena kesal. Sayang. Jangan suka berwajah imut seperti itu, atau aku tidak bisa lagi menahan keinginanku untuk menciummu. Ucap Raja mengancam. Kau ini. Kenapa kau suka sekali mengancamku? Seru Si Yue dengan wajah kesal. Aku tidak mengancammu. Atau kau tak percaya aku bisa melakukan itu di depan mereka? Jawab Raja dengan wajah tenang. Namun wajah tampan itu terlihat tersenyum dengan licik. Mendengar ancaman Raja, akhirnya wajah kesal itu terlihat tersenyum dengan terpaksa. Baik Tians yang baik. Si Yue tidak akan cemberut. Ucap Si Yue. Raja terlihat tertawa kecil melihat sang kekasih kesal. Kau semakin menggemaskan. Lalu apa yang akan kita lakukan? Tanya Raja kembali. Membunuh mereka. Jawab Si Yue. Kalau begitu biar Ye Xie, Ye Mai dan Ye Gu menemanimu. Ucap Raja lagi. Jangan yang mulia. Itu sangat berbahaya. Kata Si Yue lagi. Berbahaya. Ucap Raja heran. Sangat berbahaya. Karena Si Yue menggunakan racun. Jawab Si Yue. Mendengar ucapan Si Yue, terlihat Raja terkejut. Dia menatap Si Yue tak percaya. Racun. Ulangnya. Angguk Si Yue. Terlihat Raja terdiam sejenak. Tak lama terdengar suaranya. Baiklah. Tapi kau harus berhati-hati. Kata Raja dengan wajah terlihat khawatir. Tentu saja. Aku tidak ingin mati sekarang, goda Si Yue. Tak lama sampaikan mereka di tempat Si Yue. Dengan berat hati Raja meninggalkan tempat Si Yue. Akhirnya Si Yue masuk ke dalam istana tempat dia menginap. Setelah sampai di dalam kamarnya dia duduk di pembaringan. Yue, apa yang akan kita lakukan? Tanya Tiger. Tenang saja Tiger, aku punya rencana. Ucapnya sambil tersenyum sinis. Ivy. Kau bisa melakukannya tanpa keributan. Kata Si Yue. Tiba-tiba seorang pria gagah dan tampan dengan memakai baju serba hijau berdiri di depan Si Yue. Jangan khawatir Yue. Pekerjaan ringan ini serahkan padaku. Ucapnya ringan. Bagus Ivy. Kalau begitu bisa kami meninggalkan dirimu di sini sendiri.
Tanya si Yue. Tentu saja aku bisa. Sekarang pergilah kalian. Aku akan membereskan semuanya. Nanti setelah selesai aku akan menyusul kalian. Jawab Ivy dengan wajah dinginnya. Baik, kami pergi. Ucap si Yue sambil tersenyum dan menepuk pekan lengan Ivy. Dan Ivy sangat senang dengan sikap si Yue yang selalu bersahabat dan sayang pada mereka. Selama ini tidak ada yang berani memegangnya, karena tubuhnya adalah racun. Siapapun akan terkena racunnya jika menyentuh tubuhnya. Karena dia juga tidak pernah menginginkan seorang master yang menjadi master kontraknya. Sebab dia tidak ingin diperbudak oleh manusia. Namun dia merasa beda dengan si Yue. Dia merasa jatuh hati pada gadis yang selalu menyamar menjadi seorang pria ini. Gadis yang selalu baik hati pada siapapun, namun tak mengenal ampun pada mereka yang bersalah dan tak mau berubah. Setelah memberi semangat dengan tepukan lembut di lengan Ivy, si Yue segera pergi ke ruang teratainya. Ketika sampai di sana, Xiao Tu telah menyambut kedatangannya. Berani sekali wanita itu ingin membunuhmu, Yue, kata Xiao Tu dengan wajah marah. Dia menggali lubang kematiannya sendiri. Jawab si Yue. Lalu apa yang akan kau lakukan padanya nanti? Apakah kau akan membunuhnya? Tanya Xiao Tu. Pasti. Tapi tidak secepat itu. Jawab si Yue dingin. Maksudmu? Tanya Xiao Tu lagi. Aku akan membuat dia merasakan racun yang dia berikan pada raja dan aku akan menambah sedikit racun Ivy. Ucap si Yue dengan senyum dingin di bibirnya. Bagus si Yue. Dia harus merasakan juga racun yang dia berikan pada kakek kaisar. Dan dia harus menerima bunga dari kejahatannya. Kata Xiao Tu dengan wajah kesal dan marah. Itu harus. Sebenarnya aku ingin mencabik-cabik tubuh kotornya itu. Ucap Tiger yang berada di leher si Yue. Jangan. Kematian seperti itu, enak untuknya. Jawab si Yue. Si Yu, kau datang. Terdengar seruan dari jauh. Terlihat Baizi datang bersama White dan seekor kuda jantan yang berjalan bersama mereka. Baizi, kau punya teman baru, kata si Yue sambil tertawa. Dan dengan tingkah seperti biasa, Baizi yang sudah berubah kecil melompat ke arah pelukan si Yue. Benar. Dia kuda milik raja yang baru kau masukkan ke dalam ruangan ini, kata Baizi dengan wajah bahagia. Ternyata kalian sudah akrab. Baguslah. Ya sudah, kita pergi ke tempat kakek Si. Ucap si Yue sambil mulai melangkah ke arah padang rumput tempat kakek Si dan kakek Fang serta sahabat dan saudaranya berada. Ibu. Terdengar kembali seruan suara anak kecil terdengar dari arah taman. Dan dua ular naga melata dengan dua kaki pendeknya dengan cepat ke arah si Yue. Sekali lompat dua anak naga itu melingkar di lengan kiri kanan si Yue dengan kepala di telapak tangan si Yue. Mereka berebut dengan Baizi dalam pelukan si Yue. Namun tak berapa lama tiba kedua ekor naga itu berubah menjadi kecil dan melingkar di lengan kiri dan kanan si Yue. Hei, kalian bisa berubah sekecil ini? Seru si Yue dengan wajah kaget. Paman Zuzaku mengajari kami, ibu. Ucap mereka. Secepat itu kalian bisa. Lalu di mana paman kalian? Tanya si Yue. Sedang berkultivasi kah? Ucap twins sebelah kiri. Tapi kalian tidak mengganggu lama kan? Kata si Yue. Tidak. Kami penurut ibu. Seru mereka berbarengan. Ya sudah, ayo kita ke tempat kakek. Ucap si Yue. Mereka pun segera berjalan kembali ke pondok kakek Si.
Tak lama mereka telah sampai di sana. Melihat kedatangan si Yue dari jauh, para sahabat dan saudara si Yue yang sedang berlatih segera berlari menyambutnya. "Kau datang Yue," seru Pangeran Luoyi, sambil memeluk tubuh si Yue. "Apa kabar Kak? Apa kabar kalian semua?" tanta si Yue sambil tertawa. "Kami baik, baik saja Yue," ucap Pangeran Luoyi dengan wajah gembira. "Kau juga baik-baik saja kan?" ucap Pangeran Luoyi kembali. "Aku baik-baik saja Kak," jawab si Yue. Satu persatu si Yue menyapa sahabat dan saudaranya. Setelah itu mereka segera berjalan ke arah pondok menemui kakek Si dan kakek Fang Bo yang sedang berkultivasi. Ketika mendengar suara si Yue yang datang, kedua kakek itu segera menyudahi kultivasinya dan segera keluar dari pondok tempat tinggal mereka. "Si Yue kau datang," seru kakek Si sambil berjalan ke arah si Yue dan segera memeluknya. "Iya kek," jawab si Yue sambil memeluk sang kakek dengan gembira. Setelah itu dia juga memeluk kakek Fang Bo. "Bagaimana kabarmu sekarang?" kata kakek Si. Mereka sudah duduk di rerumputan. "Si Yue baik-baik saja kek." Dan si Yue membawa kabar kalau besok kita akan pergi ke rumah baru kita. "Aku telah membeli rumah baru untuk kita kek," kata si Yue dengan gembira. "Bagus nak. Aku sudah rindu melihat dan menghirup udara segar alam nyata," ucap sang kakek. "Memannya di sini tidak segar kek?" tanya si Yue. "Sangat segar sayang. Tapi kakek ingin melihat keramaian sebuah kota nak," kata kakek Si lagi. "Tenang kek. Besok kalian akan merasakannya," ucap si Yue. Terlihat bahagia di wajah mereka dengan jelas. "Di mana letak rumah baru kita Yue?" seru Chan Xin. "Dekat dengan sekte tapak dewa. Aku sengaja mencari di daerah sana agar kelak jika kita semua sudah bisa masuk ke dalam sekte, kita akan mudah melihat keadaan kakek. Dan jika tidak bisa keluar dari sekte, masih ada Feng Kui dan Tiger yang bisa melihat keadaan kakek," kata si Yue. Mendengar ucapan si Yue, mereka semua bahagia. Setelah berbincang sebentar, si Yue membawa mereka melihat keadaan ruang teratai. Dan juga melihat istana milik si Yue. Sedangkan di ruang kamar tempat si Yue tinggal, terlihat beberapa orang datang mengunjungi istana yang di tempat si Yue. Ada 3 orang manusia berbaju sebah hitam mengunjungi kamar si Yue. Ketika mereka sampai di jendela kamar si Yue, mereka secara perlahan membuka pintu jendela. Dan saat jendela terbuka, ketiga orang itu melihat seorang pria sedang tidur di atas pembaringan. Terlihat senyum dingin di wajah mereka. Dengan perlahan mereka segera masuk ke dalam kamar. Namun setelah ketiganya masuk, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendiri. Tentu saja mereka terkejut. Setelah itu tiba-tiba kabut hijau memenuhi ruangan itu. Setelah mencium kabut itu, mereka baru sadar kalau mereka masuk dalam jebakan. Namun sial bagi mereka. Jendela yang tertutup tadi ternyata tidak bisa dibuka. Maka mereka pun menjadi panik. Mereka juga melihat kalau pria berbaju hijau telah hilang. Dengan ketakutan, mereka berusaha membuka pintu dan jendela kamar, namun sayang sekali, pintu dan jendela tidak bisa dibuka. "Ah maaf ya ceritanya habis dulu. Akan aku lanjut lagi nanti. Maaf sekali lagi autor minta maaf. Autor telat update lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung." Episode sebelumnya.
Mencari rumah. Episode berikutnya. Rencana selir CHUNLY 2. Dr. Genius. Rencana selir CHUNLY 2. Namun setelah ketiganya masuk, tiba-tiba pintu tertutup dengan sendiri. Tentu saja mereka terkejut. Setelah itu tiba-tiba kabut hijau memenuhi ruangan itu. Setelah mencium kabut itu, mereka baru sadar kalau mereka masuk dalam jebakan. Namun sial bagi mereka. Jendela yang tertutup tadi ternyata tidak bisa dibuka. Maka mereka pun menjadi panik. Mereka juga melihat kalau pria berbaju hijau telah hilang. Dengan ketakutan, mereka berusaha membuka pintu dan jendela kamar, namun sayang sekali, pintu dan jendela tidak bisa dibuka. Dan nafas mereka semakin sesak. Dan mereka semakin sadar kalau asap hijau itu merupakan asap beracun. Ternyata merekalah yang masuk dalam perangkap musuh. Kini nafas mereka semakin sesak, mata mulai tak dapat melihat dengan jelas. Kepala pusing dan sakit. Dan akhirnya beberapa saat kemudian, mereka satu persatu jatuh terkapar dan tak bisa bangun lagi. Karena jantung mereka telah berhenti berdetak. Tak berapa lama ketiganya jatuh dan mati. Setelah melihat para tamu tak diundang jatuh dengan wajah biru. Senyuman sinis terlihat di wajah Ivy. Kalian ingin membunuh masterku. Jangan harap kalian bisa menyentuh dia. Gadis kesayangan kami tak akan kami biarkan kalian sakiti. Dasar manusia-manusia bodoh dan rakus. Ucap Poison Ivy dengan nada sinis. Dia segera menyerap kembali asap racun yang berada di ruangan itu hingga bersih. Setelah itu, dia menumpuk para pembunuh di sudut ruangan. Harus aku apakan mereka? Terdengar suara Poison Ivy di pikiran si Yue. Kau sudah selesai dengan tugasmu? Tanya si Yue. Tentu saja sudah. Tugas sekecil ini terlalu mudah untukku. Dan mayat mereka masih ada di ruanganmu. Jawab Ivy. Baik, sebentar lagi aku akan segera kembali. Ucap si Yue yang kini sedang berjalan ke arah pondok sang kakek. Untunglah acara memperlihatkan istana sudah selesai. Dan mereka harus kembali ke pondok mereka. Setelah mengantar mereka, si Yue segera kembali ke kamarnya. Karena terburu-buru, si Yue sampai lupa kalau Twins Naga dan Baizi terbawa ke alam nyata. Ketika si Yue bersama para makhluk kontraknya kembali ke dalam kamar yang ada di istana, terlihat Poison Ivy sedang duduk dengan tenang di atas pembaringan si Yue. Kalau saja si Yue bukan master kontraknya, pasti setelah Poison Ivy pergi dan digantikan si Yue yang tidur di atasnya, pasti keesokan harinya si Yue tinggal nama saja. Karena dia akan keracunan. Ivy. Di mana mereka? Tanya si Yue. Itu mereka. Jawab Ivy sambil menunjuk ke arah sudut kamar dengan dagunya. Si Yue melihat ke arah yang ditunjuk Poison Ivy. Dan si Yue melihat 3 orang yang ditumpuk menjadi satu. Mereka masih hidup. Tanya si Yue. Terlihat Ivy menggelengkan kepalanya. Melihat gelengan kepala Ivy itu bertanda kalau mereka telah mati. Si Yue segera mendekati 3 sosok mayat yang ada di pojokan kamar. Terlihat wajah mereka telah membiru. Dan si Yue bisa melihat kalau ketiga pria itu semua tubuhnya berwarna biru kehitaman. Melihat semua itu si Yue lalu mengambil botol dari dakam cincin dimensinya, dan menuangkan cairan merah di atas tubuh mayat yang ada di depannya. Tak lama terdengar desisan saat cairan merah itu menyentuh tubuh.
Dan secara perlahan cairan merah membuat rubuh mayat itu mencair dan tak lama meleleh dan meninggalkan cairan warna merah dan akhirnya hilang. Si Yue mengulang sampai 3 kali. Setelah ruangan kembali terlihat bersih, Poison Ivy berkata, "Ya sudah Yue, aku kembali ke lehermu." Pamit Poison Ivy. Terima kasih," jawab si Yue. Poison Ivy kembali ke leher si Yue. Baru saja Poison Ivy pergi, terdengar ketukan di pintu kamar. Si Yue segera membuka pintu kamarnya. Terlihat raja berdiri dengan wajah cemas di sana. "Sayang, kau tidak apa-apa kan?" ucapnya. "Aku tidak apa-apa Tians," kata si Yue. Raja memeriksa si Yue dari atas hingga bawah, dan akhirnya memeluk si Yue dengan erat. Si Yue hanya diam saja melihat tingkah Raja Chu Tianji. Dia tahu kalau pria yang sedang memeluknya sejak tadi dilanda kecemasan. "Syukurlah kau selamat. Dan mana mereka?" ucapnya sambil melihat ke seluruh ruangan. "Mereka sudah dibuang Tiger," ucap si Yue. Raja kembali memeluk si Yue dengan erat. "Brengsek. Berani sekali dia menyerang dirimu," ucap Raja dengan marah. "Dia pikir aku hanya tamu yang mulia. Jadi tidak akan ada masalah jika hamba ditemukan dalam keadaan meninggal," ucap si Yue lagi. "Dasar bodoh. Hidupmu merupakan sumber kehidupan diriku. Keibadalah jantung dan nafasku. Aku akan ikut mati juga jika kau mati," ucap Raja dengan wajah kesal. "Cek. Yang mulia nggak boleh ngomong seperti itu. Nggak baik mengatakan kalimat seperti itu. Kau adalah kepala dari sebuah kerajaan besar. Jangan ngomong macam-macam," seru si Yue sambil menatap Raja dengan marah. Meskipun seperti itu si Yue merasakan kehangatan di dalam hatinya. "Tapi aku akan mat." Namun kalimatnya tidak bisa dilanjutkan karena tangan lembut si Yue telah mendekap mulutnya. "Sudah," si Yue bilang, "jangan mengucapkan kata-kata jelek. Itu adalah doa kita," jawab si Yue. "Ingat." Si Yue tak ingin mendengar kalimat seperti itu keluar dari mulut yang mulia. "Kalau tidak, si Yue akan marah," ucap si Yue. Setelah itu si Yue melepas tangannya dari mulut Raja. "Baiklah kalau itu mau calon istriku. Aku tak akan mengucapkan itu lagi. Asalkan kau akan selaku mengutamakan keselamatanmu yang utama," ucap Raja sambil tersenyum. "Baik. Si Yue akan selalu mengingatnya." "Nah, sekarang sudah malam, yang mulia harus pergi, si Yue ingin tidur," ucap si Yue. "Sekarang Yue," ucap Raja bodoh. "Iya sekarang," jawab si Yue. "Sebentar lagi ya," bujuk sang Raja. "Tidak," tegas si Yue. "Baiklah Gege pergi. Istirahatlah. Besok pagi kita akan menemui kakek," ucap Raja dengan enggan beranjak pergi. "Tunggu Tians," cegah si Yue. Mendengar suara si Yue, Raja tersenyum. "Ada apa? Apakah kau ingin Raja ini menemanimu?" ucap Raja menggoda. "Cek. Bukan begitu. Apakah Tians tidak ingin melihat naga milik Gege barang sebentar?" kata si Yue. "Kau membawa dia," ucapnya lembut. Angguk si Yue. Dia segera menyuruh naga sebelah kanan lengannya untuk turun. Dan dengan perlahan naga itu turun dari lengan si Yue dan berubah menjadi naga kecil. Dia sekarang sudah lebih besar. Dan dia juga bisa berubah menjadi sekecil tadi," tanya Raja. "Benat yang mulia. Mereka belajar dengan cepat.
Dan sekarang dia harus mulai mengikuti Yang Mulia. Ucap si Yue. Ayah. Seru twins bersamaan. Ayah. Tanya raja tak mengerti. Maaf Yang Mulia. Mereka memanggil Anda dengan sebutan itu karena mereka mengira kita orang tua mereka. Sebab saat dia menetas dan membuka mata pertama kali, kitalah yang ada di hadapan mereka. Mereka menganggap kita adalah orang tua mereka. Mereka juga memanggilku ibu. Kata si Yue memerangkan. Mendengar ucapan si Yue, raja tertawa dan dia segera berkata, "Kemarilah putraku." Ucapnya sambil tertawa. Dengan cepat naga kontrak Raja Chu Tianji melompat ke arah raja. Dan melingkar di tangannya lalu menjilati telapak tangannya. Kalian memang cerdas. Baiklah kalian merupakan anak angkat raja dan ratu, karena itu kalian berdua harus menuruti dan menatuhi ucapan ayah dan ibu. Hanya pada kamu mah kalian harus percaya. Ucapnya dengan bahagia. Bauk ahaha, ibu. Ucap mereka berdua bersamaan. Dan kau. Apakah kau tidak menyapa ayah seperti saudaramu? Ucap raja pada naga yang ada di lengan kiri si Yue. Dengan cepat naga yang ada di tangan si Yue turun. Dan berubah menjadi naga kecil. Setelah itu melingkar di tangan raja yang satunya. Melihat tingkah mereka, raja kembali tertawa. Setelah bermain sebentar dengan mereka berdua, naga milik si Yue segera kembali pada si Yue dan melingkar dengan indah di pergelangan tangan kiri si Yue seperti sebuah gelang giok. Warnanya yang putih membuat dia seperti gelang giok yang sangat indah. Raja segera pergi setelah mencium lembut kening si Yue. Si Yue sudah biasa dan tak kaget lagi. Setelah kepergian raja, si Yue segera menutup pintu dan berjalan menuju pembaringan. Karena waktu hanya tinggal beberapa jam lagi menuju pagi, akhirnya si Yue memilih untuk beristirahat. Dia ingin melepas kepenatan dan kelelahan walaupun hanya sebentar. Entah kenapa hari ini dia ingin menikmati hidup seperti rakyat biasa. Tidur tanpa beban walaupun hanya sejenak. Beberapa waktu kemudian, si Yue telah bangun. Dia segera pergi ke ruang teratai. Dia ingin beredam sebentar dengan air suci. Sesampainya di sana, para makhluk kontraknya membiarkan si Yue masuk ke dalam istananya. Setelah selesai mandi dan berbenah si Yue segera keluar dari istananya. Ketika sampai di luar, terlibat keempat hewan kontraknya sudah menunggunya dengan setia. Mereka menunggu sambil berkultivasi. Yue, aku ikut ya, aku sudah bisa melindungimu kan? Ucap Baizi. Mendengar ucapan Baizi semua tertawa. Baiklah kalau kau mau ikut kita pergi sekarang, tapi ingat kau tidak boleh berjalan jauh dariku. Kata si Yue. Baik Yue, ucap Baizi. Oh ya, di mana Little Maisy? Tanya So Yue. Little Maisy. Ucap mereka tak mengerti. Hahaha. Maksudku twins naga. Aku akan memberi nama dia Little Maisy. Kata si Yue sambil tertawa. Dia kembali ke pohon roh, dipanggil Susaku. Jawan Feng Kui. Oh. Ya sudah, ayo kita pergi sekarang. Kata si Yue. Akhirnya semua pergi keluar dari ruang teratai. Ketika sampai di kamar tidur si Yue, bertepatan dengan terdengarnya suara ketukan dari pintu kamarnya. Si Yue segera membuka pintu kamarnya. Ketika pintu terbuka, terlihat wajah tampan itu sudah berada di depan si Yue dengan senyum di bibir merahnya. Selamat pagi Yue, sapa raja dengan lembut.
Lo Tians sudah bangun. Pagi sekali, kata Si Yue. Sebab yang Si Yue tahu di dalam novel yang sering dia baca, seorang raja ataupun pangeran akan bangun siang hari. Apanya yang pagi Yue? Lihatlah. Matahari sudah tinggi. Dan kau belum menjawab salamku. Ucap raja sambil mencubit hidung Si Yue pelan. Pagi yang mulia. Aku pikir seorang raja akan bangun setelah matahari sudah berada di atas ubun-ubun. Ucap Si Yue. Itu bagi seorang raja yang malas. Jawab raja. Jadi raja ini tidak malas ya? Kata Si Yue menggoda. Tentu saja tidak. Suami dari Ratu Si Yue akan bangun sebelum matahari terbit, dan kau Yue. Kau memanggilku apa? Ucapnya sambil memeluk Si Yue. Dan Si Yue sadar akan panggilannya. Ah maaf. Aku lupa. Tapi Tians. Kalau di depan umum jangan ya. Semua ini demi kebaikan Tians. Karena Si Yue sekarang masih menyamar. Apa kata orang jika Si Yue memanggil raja dengan ucapan Tians? Ucap Si Yue. Terlihat raja menatap Si Yue dengan lembut. Aku janji kalau Si Yue sudah membongkar semua masalah Si Yue. Dan Si Yue sudah merubah penampilan Si Yue akan memanggil Tians dengan nama khusus. Ucap Si Yue. Benarkah? Kata raja menggoda walaupun hatinya berbunga. Aku janji. Jawab Si Yue. Sebenarnya hari ini raja merasa sangat bahagia. Karena Si Yue mau terlihat manja apalagi di saat raja memeluk gadis ini, dia tidak memberontak seperti biasanya. Baiklah aku menginginkannya, tapi itu saat di muka umum. Jika di depan kakek atau keluargamu dan sahabatmu, kau harus memanggilku Tians. Ucap raja dengan lembut. Iya aku janji. Jawab Si Yue. Tiba-tiba Si Yue merasakan kebahagiaan saat permintaannya dikabulkan. Hei, ada apa dengang? Kenapa perasaanku menjadi bahagia saat dia memberiku izin? Ada apa denganku? Kenapa aku jadi seperti ini? Seru Si Yue dalam hati. Sekarang ada apa Tians datang kemari? Tanya Si Yue. Ayo kita ke istana kakek. Kakek meminta kita datang ke sana. Ucap raja. Baik, ayo. Ajak Si Yue. Akhirnya mereka keluar dari istana tempat para tamu tinggal. Saat Raja Chu Tianji dan Si Yue serta ketiga pengawalnya keluar dari istana para tamu, di bawah sebuah pohon, seseorang menatap Si Yue dengan wajah kaget. Dia bagai tak percaya. Hingga terlihat dia mengusap matanya berulang kali. Tidak, ini tidak mungkin. Selir Chunli telah membayar mahal mereka. Dan yang aku tahu kekuatan mereka sangatlah tinggi. Aku harus melaporkan ini pada Selir. Ucap orang itu yang ternyata seorang pelayan wanita. Pelayan itu segera pergi dengan cepat. Tapi tanpa dia sadari kalau Si Yue dan sang raja telah mengetahui perbuatannya. Dan ucapannya yang tanpa sadar sedikit keras. Masih bisa terdengar oleh telinga tajam Si Yue dan raja. Mata-mata sekira Chunli. Gumanam Si Yue. Kau mengetahui juga Yue? Ucap raja. Dia berbicara terlalu keras Tians. Jawab Si Yue. Ternyata Oen dengaranmu tajam juga sayang. Aku tak menyangka kekuatan jiwamu sangat kuat. Ucap raja sambil membelai rambut Si Yue. Si Yue hanya tersenyum mendengar pujian raja. Mai. Setelah pelayan itu melapor pada Selir Chunli, bereskan dia. Ucap raja dengan tegas. Baik yang mulia. Jawab Ye Mai. Dia segera pergi dari hadapan raja.
Sedangkan Raja dan Si Yue melanjutkan perjalanan mereka. Ketika sampai di istana Kaisar Tua, mereka melihat Kaisar sudah menunggu kedatangan mereka. "Kenapa kalian baru datang? Kau tahu, sekarang aku mudah sekali lapar," ucapannya kesal. "Kenapa kakek tidak makan lebih dahulu? Bukankah makanan sudah tersedia?" kata Si Yue. "Aku tidak enak makan tanpa kalian," ucapnya dengan wajah kesal. "Baik, ayo kita segera makan," ajak Si Yue. Dengan bantuan Si Yue, Kaisar Tua berjalan ke arah meja makan. Tak lama terlihat mereka bertiga makan bersama. Saat mereka sedang menikmati makanan, tiba-tiba Selir Ma datang bersama Selir Luh. Mereka membawa makanan. Ye Xie segera menemui sang raja. "Maaf Yang Mulia. Selir Ma dan Selir Luh datang membawa makanan untuk Kaisar," kata Ye Xie. Mendengar siapa yang datang membawa makanan, Si Yue dan Raja saling berpandangan. Tak lama Raja berkata, "Suruh mereka masuk." "Perintah Raja Che Tianji." "Laksanakan Yang Mulia," jawab Ye Xie. Setelah itu Ye Xie keluar. Dan tak berapa lama terlihat dua orang itu datang bersama Ye Xie. Saat keduanya masuk, mereka melihat pria yang menjadi tamu sang raja terlihat sedang duduk makan bersama Raja dan Kaisar Tua. Dan terlihat sekali kalau Raja sangat perhatian padanya. "Kalian ingin menemui kakek?" tanya Raja tanpa mempersilahkan mereka yang kini sedang berdiri di dekat mereka. "Bebar Yang Mulia," jawab mereka bersamaan. "Untuk apa?" tanya Raja lagi. "Memberikan makanan ringan untuk Ayahanda Yang Mulia," jawab Selir Ma. "Kalau begitu silahkan duduk dulu dan taruh kue itu di meja," ucap Raja memberi perintah. Para pelayan mereka segera menaruh makanan yang mereka bawa. "Kakek, bukankah lebih baik mereka kita ajak makan bersama?" kata Si Yue tiba-tiba. Tentu saja Raja dan Kaisar Tua kaget dengan permintaan Si Yue. Apalagi para selir yang berada di depan mereka. Raja menatap Si Yue dengan tatapan tanya. Terlihat Si Yue mengedipkan sebelah matanya tanpa setahu para selir. Setelah itu Si Yue berkata lagi pada sang kakek. "Yang Mulia, bukankah mereka belum pernah makan bersama Yang Mulia? Siapa tahu dengan kedatangan mereka, kebaikan akan datang," ucap Si Yue dengan kembut. Akhirnya kakek menyetujui keinginan Si Yue walaupun Kaisar dan Raja tidak tahu apa yang akan dilakukan Si Yue pada mereka. "Ayo kalian bisa duduk menemaniku makan pagi," kata Kaisar Tua. Tapi ayah, terlibat wajah gembira di mata mereka. Namun mereka berpura-pura menolaknya. "Jangan menolak permintaanku, atau kalian akan aku suruh pergi," ancam Kaisar Tua. "Baiklah ayah," jawab Selir Ma. Mereka segera duduk di kursi yang memang ada di dekat meja makan. Ketika melihat mereka mulai mengambil makanan, Si Yue berkata, "Boleh aku melihat makanan yang kalian bawa?" kata Si Yue lembut. Terlihat tatapan ketidaksukaan mereka pada Si Yue. "Kau siapa? Hingga ingin melihat makanan kami?" ucap Selir Ma dengan sinis. Mendengar ucapan Selir Ma, terlihat Raja marah. Untunglah Si Yue buru-buru memegang tangannya. "Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya dokter yang menjaga kesehatan kakek kasihan," jawab Si Yue. "Yuer, aku mencium bau racun. Itu di makanan yang dia bawa," kata Poison Ivy di pikiran Si Yue. Bagus. Ternyata pelayan selir Chunli telah melapor.
Dan selir ingin kembali meracuni kasar. Jawab si Yue dalam hati. Tapi kau tidak berhak memeriksa makanan dari kami. Itu sama saja mengatakan kalau kau curiga pada kami. Ucapnya dengan kemarahan dan rasa jengkel dalam ucapannya. Setiap dokter akan memeriksa makanan pasien yang akan mereka makan. Apalagi makanan yang kau bawa. Jawab si Yue datar. Brengsek, apa maksudmu? Serunya marah. Siapa yang membuat makanan yang kau bawa? Tanta si Yue dingin. Bodoh. Tentu saja aku sendiri. Serunya marah. Mendengar si Yue dikatai bodoh, raja berdiri dengan marah. Namun si Yue segera mencegah raja yang ingin melabrak selirma. Benar kau yang membuatnya? Tanya si Yue kembali. Untuk apa aku berbohong? Ucap selirma dingin. Baik. Kalau begitu kita lihat dan kita buktikan kejujuran dan kebaikanmu. Ye Xie, Ye Gu. Seru si Yue memanggil pengawalnya. Hamba Tuan Muda. Ucap Ye Xie dan Ye Gu bersamaan sambil memberi hormat pada si Yue. Melihat Ye Xie, Ye Gu memberi hormat pada si Yue, mereka kaget bukan main. Carikan aku seekor tikus dan bawa kemari tikus itu. Kata si Yue memberi perintah. Baik tuanku. Jawab mereka bersamaan. Mereka segera pergi dari ruangan itu. Sedangkan selirma terlihat sangat marah. Apa maksudmu dengan mencari bintang? Aoa, kau pikir kami ingin meracuni ayah mertua kami? Ucapnya dengan marah. Diamlah. Kau bisa melihatnya nanti. Jawab si Yue. Mereka melanjutkan makanannya. Sedangkan si Yue sudah selesai makan. Kau tidak makan lagi Yue? Tanya raja. Tidak yang mulia, hamba sudah kenyang. Jawab si Yue. Tak lama terlihat Ye Xie San Ye Gu datang dengan membawa seekor tikus yang ditaruh di dalam keranjang. Tuanku, ini tikus yang Anda minta. Taruh tikus itu di bawah. Dan kau selirma, ambil sedikit makanan yang akan kau berikan pada kakek kaisar. Ucap si Yue. Mendengar perintah si Yue, selirma sangat marah. Siapa kau? Berani sekali memerintah diriku. Serunya marah. Aku yang menyuruhmu. Lakukan sekarang juga. Perintah raja. Ucapan raja membuat kedua selir itu kaget. Seru raja yang marah membuat kedua selir kaget. Dan akhirnya selirma terpaksa melakukan perintah raja. Selirma segera mendekati ranjang tempat kue bulan yang berasal dari pemberian selir Chunli yang telah dia akui sebagai miliknya. Bukankah tadi selir Chunli berpesan kalau kue itu harus dia akui sebagai miliknya? Bukan hanya sekali ini selir Chunli memberikan kue bukan pada kaisar. Sudah berulang kali selir Chunli memberikannya pada kaisar. Hanya saja dia selalu menyuruh selirma yang harus mengakui kue itu sebagai miliknya. Dengan penuh keyakinan selirma membuka keranjang kue bulan miliknya. Dan mengambil satu kue bukan, lalu dengan perasaan yakin dia memberikan makanan itu pada tikur yang ada di kandang kecil yang sekarang ditaruh di atas meja ileh raja. Terlihat tikus memakan kue itu dengan semangat. Tikus melahap kue sampai habis. Lihat, bukankah tikus baik-baik saja? Dan kau telah memfitnahku dengan tuduhan palsu. Sekarang aku akan menurutmu dengan hukuman mati. Ucap selirma dengan nada sinis dan marah. Yang mulia, kabulkan permintaan hamba. Ucap selirma dengan marah. Kalau kau menginginkan aku mati, aku juga akan memintamu dihukum mati. Karena kaulah kaki tangan selir Chunli.
Kaulah yang sejak dulu memberikan kue itu pada kakek. Kata si Yue dengan dingin. Hahaha. Kau yang sudah terbukti bersalah, kenapa masih bertahan tak salah? Kata selir Ma dengan tertawa sinis. Betulkah? Kalau begitu kau bisa melihat isi keranjang yang telah kau beri kue pada tikus. Ucap si Yue. Dengan cepat semua orang menatap pada kandang tikus. Kini di dalam kandang terlibat tikus mati dengan mengeluarkan busa. Bersambung dulu ya. Aki lanjut besok. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Kelihatannya tulisan Tang masih salah, tolong maafkan autor. Bersambung. Episode sebelumnya. Rencana selir CHUNLY. Episode berikutnya. Jebakan untuk selir CHUNLY 1.